Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai berkomunikasi yang efektif. Oke, sebelum kita masuk sebagai pelaku komunikasi, selayaknya kita harus memenuhi atau memahami peranan, fungsi, dan juga macam komunikasi. Nah, dengan memahami semua ini, kita akan lebih menyadari betapa pentingnya efektivitas komunikasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari komunikasi. Oke, langsung saja. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut communion. Artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, ataupun hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan adanya usaha dan kerja, kata itu dibuat menjadi kata kerja communicate yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada orang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berteman. Jadi, komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, ataupun hubungan. Kemudian, Lockman Dictionary of Contemporary English memberikan definisi kata communicate sebagai upaya untuk membuat para pendapat, mengatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya agar diketahui dan dipahami oleh orang lain, atau to make opinions, feeling, information, etc. known or understood by other. Arti lain yang juga dikemukakan dalam kamus tersebut adalah berbagi atau to share, atau bertukar to exchange, pendapat, perasaan, informasi, dan juga sebagainya. Adapun communication diartikan sebagai tindakan atau proses berkomunikasi atau the act or process of communicating. Dennis Murphy dalam bukunya Better Business Communications, bagaimana dikutip oleh Dr. Andes I.G. Wursanto dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor mengatakan, communication is the whole process used to reach other minds. Artinya, komunikasi adalah seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain. Adapun menurut Harvard, communication is more technically defined as a process for conduction the memories. Artinya, komunikasi didefinisikan secara lebih teknis sebagai suatu proses untuk membangkitkan kembali ingatan-ingatan. Masih banyak definisi lain, tetapi dari sekian banyak definisi yang ada, bisa disarikan bahwa komunikasi adalah suatu kata yang mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain yang berupa percakapan biasa, membujuk, mengajar, ataupun negosiasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pada komunikasi. Nah, unsur sering juga disebut dengan bagian, komponen, dan juga elemen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan unsur sebagai bagian penting dalam suatu hal, sedangkan komponen atau elemen berarti bagian yang merupakan seutuhnya. Jadi, yang dimaksud dengan komponen atau unsur adalah bagian dari keseluruhan dalam suatu hal. Dalam proses komunikasi, terdapat 3 unsur yang mutlak harus dipenuhi. Ketiga unsur komunikasi itu merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Apabila salah satu unsur tidak ada, komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, setiap unsur dalam komunikasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling menguntungkan atau bergantung satu dengan yang lain. So, artinya keberhasilan komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Ketiga unsur komunikasi itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada komunikator atau sender atau pengirim. Nah, komunikator atau sender adalah orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Komunikator bisa perseorangan, kelompok, atau organisasi pengirim berita. Tanggung jawab utama dari seorang komunikator adalah mengirim pesan dengan jelas, memilih channel saluran media yang cocok untuk mengirim pesan, meminta kejelasan bahwa pesan telah diterima dengan baik. Kemudian yang kedua adalah komunikan atau receiver ataupun penerima. Nah, ini adalah partner atau rekan dari komunikator
dalam komunikasi. Sesuai dengan namanya, ia berperan sebagai penerima berita. Tanggung jawab penerima pesan yang pertama adalah berkonsentrasi pada pesan untuk memahami pesan yang diterima dengan baik dan juga benar. Kemudian memberikan umpan balik pada pengirim untuk memastikan pembicara atau pengirim bahwa pesan telah diterima dan dimengerti. Ini sangat penting terutama pada pesan yang dikirimkan secara lisan. Dengan diterimanya umpan balik dari pihak komunikan, akan terjadi komunikasi dua arah, two-way traffic atau two-way flow of communication. Kemudian yang ketiga adalah channel, saluran, dan media. Nah, ini adalah saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan, atau jalan yang dilalui feedback komunikan kepada komunikator yang digunakan oleh pengirim pesan. Ada 3 macam bentuk berita, yaitu yang pertama, berita yang bersifat audible, yaitu berita yang dapat didengar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian berita yang bersifat visual, yaitu berita yang dapat dilihat yang berbentuk tulisan, misalnya gambar-gambar, poster, serta tanda-tanda seperti sinar lampu dan bendera. Kemudian berita yang bersifat audio-visual, yaitu berita yang berperan dan dapat didengar dan dilihat, baik meliputi televisi, film, pameran, maupun kesenian. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.